Halo guys, ini dia Toyota Alphard 3,5Q Executive Launch yang facelift improvement 2020. Ini gak kira baru nemu ya, dan udah ada request juga nih. Sebelumnya udah ada yang facelift 2018. Kali ini adalah yang versi improvement, karena improvement ini juga banyak beda fitur ya ternyata dibandingkan yang versi 2018. Untuk harga ini gak masih di bawah 2M loh, mantap ya. Tepatnya 1.995 juta rupiah OTR Bandung. Untuk unit ada di Auto 2000 Soekarno-Hatta. Untuk kontak marketing bisa cek di description. Untuk headlamp sama ya, biarpun ini tipe Q, headlamp tetap LED projector. Nah kayak gini dia LED projector. Lampu jauh dan dekat dia sama ya clusternya. Untuk di sini dia bisa berfungsi sebagai DRL dan lampu senja. Sen juga dia sudah sequential. Ini baru aku dari tipe G ya. Kalau tipe X tuh belum dapat sequential, tapi udah LED sennya. Di bawah dia lengkap dengan fog lamp ya, yang dia sudah LED juga. Ada kondensator yang serata body. Ini grillnya kayak gini ya. Chrome-nya dia juga ada list silver grey. Logo Alphard di sini dia sekarang kaca karena dia udah punya sensor radar. Itu yang baru ya. Yang spek Indonesia. Jadi ini udah persis kayak importir umum. Ada kamera 360 ya di depan sini. Untuk velg sama kayak di tipe G sama yang itu X. Dia pakai ban Toyota Transpet R30. Untuk profil bannya dia 23550 R18. Bannya 18 inci. Saya di spion ya, spion warna body. Ini posisi kamera 360-nya di situ. Dia juga ada ini ya, window line chrome. Tetap dapat sunroof nih, 2 sunroof seperti Alphard yang lainnya ya. Dan sebelum kita masuk ke mobilnya, kunci smart key-nya kayak gini. Alphard ya, dan dia juga bisa buat buka sliding door dan power back door. Dan kalau kita kunci mobilnya, dia auto folding. Begitu kita unlock mobil, auto folding terbuka kayak gitu. Jadi prinsipnya pas kita buka mobil ya, bukan pas kita lagi kontak on. Untuk handle di sini mode tarik ya, chrome dengan tombol smart key mode sentuh. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim sama ya, full black sama kayak di Velfire juga nih. Ya full black dan ini soft touch. Di sini juga sama ya, dia bahannya wood panel. Di sini bahannya soft touch, door handle chrome. Ini ada 3 buah memory seat ya, 3 slot. Power window posisi all auto ya. Di sini ada window lock dan central lock. Sudah take mirror dan sudah auto folding ya tentunya, dan ada aksen black glossy. Di bawah ada cup holder, lampu door pocket dan speaker. Lampu tapi masih bohlam, speaker tapi ini udah JBL. Ini cuma di executive launch saja dapat. Kalau yang selain itu nggak dapat. Joknya juga sudah elektrik ya. Di sini lengkap, ada pengontrolan reclining, adjuster dan sliding. Ini yang transmisi matic. Alphard cuma matic ya, nggak ada manual. Di sini ada tuas membuka tangki dan kap mesin. Airbagnya lengkap sampai ke lutut. Di sini ada laci penyimpanannya yang banyak kayak gini. Ya, blue drew. Di sini ada card holder. Sudah engine start stop. Nah ini yang baru ya, dia udah auto high beam. Dapetin loh heating steering wheel. Padahal nih mobil ATPM loh. Ini ada buat on off power back door sama sliding door. Di sini ada cup holder. Ini banyak premium ya kayak gini. Ini ada kisi AC. Untuk bahan dashboard dia soft touch. Tadi smart key-nya kayak gini ya. Nih, sekarang kita coba nyalakan. Start up, kondisi pintu terbuka. Dan kalau mau start up, syaratnya seperti biasa ya. Kita mesti injak rem dulu, baru tekan ini engine start stop. Nah, nih halus ya suara mesin Alphard nih. Untuk speedometer dia sama kayak yang versi sebelumnya. Ya kayak gini, dia ada individual door warning. Di sini ada data konsumsi BBM, ada after reset, di sini sisa bensin, rata-rata kecepatan, indikator eco. Udah dapat ini ya, TPMS nih, tire pressure monitor system tuh yang baru, speedometer format digital. Di kanan nih ada kompas ya, ada indikator radio. Karena yang ini executive launch dia headwindnya udah terintegrasi. Nah nih, dia yang fitur baru tuh udah adaptive cruise control, sama kalian dapat alert, sama itu tuh forward collision mitigation. Istilahnya tuh pre-collision system lah kalau di Toyota tuh. Di kanan sini dia ada stop and start standar kayak gini, buat pengaturan AC belakang. Baik lagi ke individual door warning. Nah nih, lane departure assist-nya bisa diatur nih. Tuh, sensitivitasnya bisa diatur. Park assist juga bisa diatur. Terus, nah nih PKSB yang saya maksud adalah parking support brake. Pre-collision system juga lengkap di sini.
blind spot monitoring, recross traffic alert, nano E, dan vehicle setting. Ini fitur radar semua tipe dapat loh, baik dari tipe S sampai tipe ini nih, executive launch. Ini buzzer tone-nya bisa diubah ya ternyata. Di sini dia ada odometer, trip A dan trip B, balik lagi ke odometer, dan di sini ada brightness. Yang di sini dia ada itu ya, jarum tangki sama ini zoom mesin, ini jarum tangki, belum analog, belum ya digital, masih analog. Yang di kanan sini pengatur headlamp dia sudah auto lengkap dengan saklar fog lamp. Yang di kiri sini wiper ya, dia juga sudah auto dan bisa diatur interval waktu. Setirnya kayak gini, modelnya palang ya, kayak gini klaksonnya. Untuk di kiri dia lengkap dengan audio steering switch, ada bluetooth teleponi ya sama voice command nih. Ini kanan ada pengaturan MID. Nah ini yang baru nih, dia punya buat peringkatannya tadi saya bilang ya, ada adaptive cruise control sama ini nih lane departure alert. Nah ini cruise control ya, ini ada aktifnya di sini. Ini tadi buat for collision mitigation. Untuk airbag dia 7 sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir tapi masih manual tapi lengkap nih. Dia teleskopnya kayak gini. Setir tetap dijahit kulit ya dengan dashboard panel warna gelap. Di sini ada hand grip di pilar A, ini airbag pilar. Di sini ada hand grip bagian driver. Pilar warna hitam ya. Di sini sun visor dia ada card holder, ada vanity mirror, dan di sini ada lampu tapi masih bohlam ya, belum LED lampunya nih. Di sini ada lampu baca nih, sudah LED. Ada sunroof, kaca depannya kaca mati ya. Ini cuma bisa dinaikin aja nih sama tutup kayak gini. Yang elektrik itu cuma di belakang. Ini buat buka tutup sunroof, ini buat buka tutup power back door. Ada itu juga ya backlightnya nih. Ini ada ambient lightnya. Di sini ada tempat kacamata. Spion tangan ini bisa 2 fungsi. Ini buat kamera belakang atau ini nih spion biasa. Nah kayak gini. Dia udah auto dimming ya tentunya nih, dan dia bisa diatur-atur nih si spionnya. Dan ini sensor radar dia di situ ya. Untuk head unit juga dia sudah terintegrasi. Ini lebih gede loh layarnya. Ini juga JBL head unitnya. Ini lengkap nih fiturnya, kita lihat. Menunya ini ada destination, audio, phone, apps. Audionya di sini ini kayak gini, dia lengkap. Di situ juga ada phone. Ini ada Bluetooth juga ya ternyata. Pakai aplikasi juga lengkap. Bisa smart device link kayak gini. Cuma nggak tahu nih dia udah pakai CarPlay atau belum. Mestinya udah juga sih. Ini ada info juga nih, info mobil semua di sini lengkap. Terus juga ada destination, tadi peta lah istilahnya tuh. Setup juga lengkap, bahasa ini lengkap nih, bisa diganti bahasa Indonesia. Ada Bluetooth. Di sini juga lengkap ya. Nih audio, ada phone. Tadi ada voice. Ada navigation, vehicle, wifi, smart device link, dan traffic. Kayak gini. Lengkap lah head unitnya. Dia juga punya nih ya, kamera mundur, kamera 360. Ini bisa diatur ya. Ini 180 derajat atau segimana. Dan ini gak bisa diatur nih si kamera mundurnya, sesuai selera juga. Ini ada hazard ya. Untuk AC dia digital, triple zone ya. Udah climate control juga, dia kapasitif kayak gini. Untuk pengaturan arah semburan tapi lengkap nih sampai ke kaca depan atau front defogger. Tetap dapat rear defogger. Ini AC-nya juga ada heater ya, sampai 32 derajat nih. Tuh, high. Ini ada view kamera 360. Ini buat ngatur kursi kiri kanan ya, yang buat di depan. Nah nih, dia juga kamera 360-nya kayak yang versi importir umum ya, yang bisa ini nih melihat sekilas dari mobil, luar mobil atau dalam mobil kayak gini. Ini gaya yang baru ya. Tuh. Body color juga bisa diatur sesuai selera juga. Kalau mau mati tinggal pencet lagi. Untuk transmisi dia CVT Matic Gear AT 8 speed. Ini improvement juga nih semenjak facelift. Kalau yang pre-facelift dia 6 speed, ini 8 speed. Dan tadi kalau saya mundur ke mobilnya, udah ada kamera mundur sekaligus kamera 360 ya. Nih, tuh.
kamera 360 kayak gitu. Jadi fleksibel ya. Ini kameranya ada mode Triptonic, cuma belum ada pedal shift. Dia sudah take power brake dan sudah auto hold. Ada undo start stop, ini stability control ya, sama eco mode. Ini ada heater and cooler seat. Ini masing-masing ya. Ini bisa diatur nih. Cooler yang kanan ini buat panas. Kalau di sini dia ada laci penyimpanan yang dilapis bahan bludru. Aksanya buat panel ya kayak gini. Ini ada 2 buah cup holder, bisa dibuka tutup kayak gini. Armrestnya juga dia kulit. Ini soft touch. Dan dia juga punya wireless charging. Dia sekarang posisinya di sini nih. Dan di bawah sini juga ada laci penyimpanan lagi dengan port LED 1 buah. Ada input USB lagi di situ. Ini buat on off ini ya. Wireless charging. Ini bisa dibuka kiri kanan masing-masing. Joknya udah kulit ya. Motifnya kayak gini, perforated. Seat belt di sini dengan adjuster. Hand grip di sini mau dari track. Airbag sampai ke pilar ya, lengkap. Sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror. Di sini ada lampu nih, tapi masih bohlam, belum LED kayak di lampu kabin. Ini hand grip di pilar A. Ini airbag sisi penumpang depan. Untuk bahan dashboard ya soft touch. Laci juga dia soft opening. Ada input juga ya CD nih di sini di laci. Ini layout dari dot rimnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua yuk. Untuk baris kedua dia ini ya, sliding door, tinggal kita buka secara ini ya, otomatis tuh dia terbuka. Nah, ini juga uniknya nih bisa dilipat nih. Kalau misalkan mau buat sliding atau pelipatan kursi buat akses ke belakang. Dan ini ya, ini bisa buat pengaturannya nih, buat reclining sama slidingnya kayak gini, dia lengkap. Kita duduk ke belakang ya. Dan untuk akomodasi nggak usah ditanya, ini lega banget Alphard. Kita tutup dulu ya nih si sliding doornya. Untuk akomodasi lega banget lah Alphard nih, dia pastinya fleksibel. Di sini ada ini ya, bahan soft touch, ada tirai juga tapi masih manual. Ada gordeng nih, cuma gordengnya lagi diangkat. Nah, kita buka dulu nih. Nah, ada gordeng nih. Yang beda juga. Di sini ada ini ya, ada hand grip lagi, banyak soft touch. Di sini ada speaker JBL, ini power window-nya all auto. Untuk akomodasi nggak usah ditanya lah, lega banget. Tulisnya kaki aja bisa selonjoran. Dan di sisi driver dia lengkap dengan ini ya, seat back pocket, termasuk di sisi penumpang depan. Nah, yang di kiri sini dia tuh buat meja, kayak meja kabin pesawat lah. Nih, tuh. Kalau mau ngebalikin tinggal angkat lagi, pencet, tinggal kita masukin. Beres. Ini masing-masing kiri kanan. Ada laci lagi tuh di dalam. Di sini juga dia bisa jadi cup holder yang di sisi kiri. Kalau di sisi kanan beda nih. Kita coba buka ya. Ini mesti ditekan dulu. Nah, dia tuh ada ini. Ini buat menaikkan leg support. Nah, di sini dia tuh buat menaikkan leg support. Tuh, tinggal diangkat nanti dia gini. Tuh, dia naik turun. Di sini juga dia ada buat pengaturan reclining. Ini ada memory seat-nya 2 slot. Ini buat nyalakan lampu baca. Tapi dia udah ready loh, mantap. Dan bisa dia dudukkan sesuai selera. Kalau mau matiin tinggal pencet lagi powernya. Di sini ada ini ya, cooler dan heater seat nih. Kalau dipencet dia nyala, kalau dipencet lagi dia mati. Ini masing-masing ya. Jadi makanya fleksibel. Cuman yang masih manual itu sliding aja. Sisanya udah elektrik semua. Di sini dia ada ini ya, laci. Di sini juga sama. Ada input HDMI nih bagian bawah sini. Platform ya, penggerak depan. Yang all-wheel drive tuh cuman hybrid aja. Kalau ini penggerak depan. Nih tadi kelupaan juga ya. Ini bagian penumpang depan ini bisa diatur nih, reclining dan sliding dari sisi driver. Tadi kelupaan juga ya. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Toyota Alphard 3,5Q Executive Launch Facelift Improvement 2020. Bedanya head unit lebih gede. Udah ada ini ya, sensor radar, itu yang paling utama. Di sini juga dia ada rear seat entertainment, tapi kalau nyalain ini harus dari depan, nggak bisa langsung manual ya, harus pakai sistem elektrikalnya nih. Nah kayak gini. Dan di sini juga tetap ada AC nih. AC-nya kayak gini, double blower, triple blower tepatnya nih. Ini nggak ada sunroof nih belakang. Kalau ngebuka, pencet.
Nah, nanti dia bakal terbuka secara otomatis kayak gini. Kalau mau buka lagi aja. Kalau nutup tinggal sekali pencet, dia udah close-nya auto, open juga auto. Dan dia juga ada ini ya, pengaturan ini suhu, ini speed fan, ini arah hembusannya kayak gini lengkap. Ini buat nyalain ambient light. Ambient light ini bisa diganti warna banyak ya. Ini hijau, kuning, merah, ungu, dan biru. Banyak banget lah warnanya nih. Ini bisa diredupin dan bisa dimatikan. Ada nano E, di sini juga ada. Nih, ada lampu baca LED juga, nih bisa diredupkan. Ini ada kisi AC ya. Kayak gini nih. Tuh, rem gerbakan di sini dari track lengkap dengan hook. Seat belt dia ditaruh di ini ya, di kursi. Dan ini gak captain seat ya, baris tengah nih karena dia versi executive lounge. Dan ini makanya karena dia executive lounge, makanya ini memang tengahnya agak sempit. Dan memang kalau mau akses ke belakang mau nggak mau tuh harus dilipat nanti salah satu kursi. Nanti kita coba ya. Dan untuk headroom nggak usah ditanya, ini lega banget. Oke, yuk kita lihat dulu ya ke baris ketiga nih sebelum kita coba bagasinya. Dan memang aksesnya cuma dari sini ya. Nih, ini kita lipat, nanti dia bakal sliding. Ini prosesnya sliding ya, bukan atas tambal. Dan duduk di baris ketiga juga pasti lega dong, surprisingly, karena juga ini Alphard. Nah, ini posisinya nggak terlalu mundur, tapi ini masih oke loh, ada space 5 jari. Dan uniknya nih, dia bisa direbahkan. Tuh, ini bisa diatur juga nih, susah cara. Jadi kalau misalkan kita tuh mau keluar dari sisi kiri, tinggal takanin aja, nanti dia bakal bunyi. Dan kebaliknya juga gampang ya, nih. Tinggal di rebahkan kayak gini satu step. Ini buat kemajuan sliding ya, ini buat reclining. Jadi ini kiri kanan bisa loh. Tuh ada pengaturannya tuh. Jadi mau fleksibel, mau electric manual bisa nih, ada pengaturannya. Untuk di belakang sini dia sama ya, rem gerbakan mau dari track, ada hooknya. Ini ada kisi AC nih kayak gini di baris ketiga. Lampu baca juga tetap LED nih. Dia bisa diredupkan. Ada cup holder, laci penyimpanan, dan ini gak sama, dan di sini gak sama nih. Seatbelt tetap kelihatan tonjolannya di baris ketiga, dan headrest 33 G stable. Yang di tengah sini ada armrest ya, kalau misalkan mau bar 6. Ini bisa sliding lagi nih, paling mundur. Ini paling mundur, ini tadi dimajuin. Seatbelt 3 titik tetap ada ya di belakang, dan untuk headroom baris ketiga nggak usah ditanya, ini lega banget. Tuh, fleksibel ya. Nah nih, kayak gini kursi belakangnya sama kayak di Alphard lainnya, cuma ini warna hitam aja. Yuk kita lihat ke bagasi belakang. Nah cuma kalau ngebalikin ya manual sih, nggak bisa elektrik lagi karena ini udah itu lagi, udah di set lagi. Nah kayak gini. Kalau mau ngerbakin lagi gampang sih, tinggal gini lagi. Tuh, tinggal ditutup, beres. Dan untuk rem belakang di sini dia udah cakram ya di sini. Dan dia juga printed glass antena. Stop lamp juga sama ya, sudah LED. Ini juga semenjak facelift ya, udah LED. Lampu sen dia sudah sequential, termasuk lampu mundur juga sudah LED. Ini ya, V6 Alphard Executive Lounge. Dan di sini nggak lengkap ya, sensor parkir 4 titik dan ada kamera mundur, sekaligus kamera belakang ya di situ. Untuk bagasi, kalau ngebuka masih manual. Kalau dari ini ya, dari tombol sini. Kalau dari remote dia bisa elektrik. Nanti kita cobain ya. Dan ini space bagasinya gede. Ini karena baris ketiganya belum dimundurin. Ini lega banget. Tapi yang di sini masih bohong ya, lampu bagasi nih kiri kanan. Nih. Dan di box ini juga dia ada ban serep yang masih space saver, belum full size. Nah, kalau mau nutup ini gimana? Tinggal pencet aja nih. Nah, nanti dia bakal menutup secara otomatis. Tuh, dia bakal nutup sendiri. Dan ini desain dari belakangnya secara overall. Alphard Executive Lounge facelift yang improvement 2020. Sebenarnya kalau di eksterior nggak beda banyak ya sama yang tipe G. Nih, kebetulan tipe G tuh ada tuh di situ.
Dan di belakang sini ada dari wiper 4 ya, ada dari defogger, HEMO stop lamp sekaligus upper spoiler. Untuk tangki bensin di sini ya, premium unleaded full only, jadi minimalnya oktan 95 ya, nggak bisa 91. Dan juga biasanya Abarth ya, kalau ini tangki terbuka maka sliding door kiri nggak bisa dibuka. Dan kita coba lihat ya, baris ketiga. Dan yang Abarth ATPM uniknya tuh dia ada Silhouette Welcome Abarth di sini. Tuh dia pantulnya di sini. Cuma karena nih siang makanya nggak kelihatan ya. Tapi dipastikan adalah. Nah, kalau mau duduk ke baris ketiga gimana? Ini mesti diangkat dulu ya nanti ya, sliding dulu. Tapi harus dimajuin sampai paling habis banget. Nah, kayak gini. Tuh dia ada ini ya, dudukannya nih. Kursi belakang kayak gitu. Nanti kita coba nih, karena kebetulan lagi penuh. Lagi ini kalang. Masa tadi coba aja kanan nih. Dan di sisi penumpang depan sama ya dengan Thomas Marquee. Nah, kalau di driver joknya elektrik, penumpang depan juga sama ya, udah elektrik nih. Ya ada pengaturan reclining, ada sliding, cuma nggak ada gestar. Dan dia juga punya leg support di bagian situ. Ini layout dari dashboardnya ya, secara overall dari penumpang depan kayak gini. Oh tuh. Dan dia juga CBU Jepang, buatan Toyota Jepang ya tentunya nih. Untuk mesin, nah ini yang spesial karena nih versi Executive Launch, dia 2GR ya. Mesinnya 3500 cc 6 silinder, V6 tepatnya, D4S. Dan tenaganya juga beda nih. Dia 275 PS dan torsinya 34,8 kgm. Atau kurang lebih di konversi ke Nm itu dia 340 Nm ya kurang lebih. Untuk ram mesin di sini dia sudah dicat. Memang ini ram mesinnya kecil ya. Untuk kap mesin sama nih, dia sudah dicat dan lengkap dengan perdam. Tapi kap mesin memang belum hidrolik, tapi itu wajar lah karena nih kap mesinnya kecil. Nih diarahnya di situ ya. Dan drivetrainnya penggerak roda depan. Oke, demikian video saya mengenai Toyota Alphard 3,5Q Executive Launch. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya.